warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi thayyibin at-tahirin al-ma'sumin la siyama baqiyatillahi fil aradin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamihi al-fida al-imam al-mahdi al-muntadhar ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kepada kita di malam ini kita bisa berkumpul untuk memperingati syahadahnya salah satu dari 14 manusia suci yang kita cintai dan yang kita mengaku sebagai pengikutnya, yakni Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam, salah seorang yang merupakan tokoh sentral dari peristiwa Karbala. Mungkin kita ini kalau membicarakan peristiwa Karbala berkenaan tentang kesabaran, fokus utama kita ini langsung menuju kepada Sayyidah Zainab Al-Kubra alaihissalam. Dan memang seperti itu, Sayyidah Zainab Al-Kubra alaihissalam, beliau adalah seorang manusia yang disebut oleh banyak orang-orang mulia, oleh ulama sebagai Jabalus Sabr, gunung kesabaran. Saking luar biasanya kesabarannya Sayyidah Zainab Al-Kubra. Tapi kita jangan lupa bahwa di dalam peristiwa tersebut ada Imam Ali Zainal Abidin yang tidak kalah kesabaran beliau atau bahkan lebih daripada Sayyidah Zainab Al-Kubra. Kenapa? Karena beberapa hal. Yang pertama, ya memang Imam Ali Zainal Abidin adalah seorang maksum, hujjahnya Allah. Sedang Sayyidah Zainab Al-Kubra seorang wanita mulia yang tidak maksum, bukan hujjahnya Allah. Secara otomatis lebih mulia dari setiap sisi kesempurnaan daripada Sayyidah Zainab Al-Kubra, termasuk dari sisi kesabaran. Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, kalau kita coba merenungi bagaimana beliau di dalam peristiwa Karbala itu, luar biasa dahsyat kesabarannya beliau. Di saat itu beliau melihat langsung ayahnya menjadi korban kebiadaban musuh-musuhnya Allah, saudara-saudaranya, kakaknya Ali Akbar, kemudian adiknya yang paling kecil Ali Ar-Radhi, pamannya Sayyidina Abdul Fadl Abbas. Dalam keadaan beliau ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Kita ini manusia-manusia normal, kalau kita melihat orang tua kita dalam keadaan susah, contoh misalnya sakit, itu hati kita sangat sedih. Itu fitrahnya kita sebagai anak, melihat orang tua dalam keadaan sedih, dalam keadaan tertimpa musibah, pasti hati kita itu merasa sedih. Yang lebih sedih lagi itu ketika kita melihat orang tua kita dalam keadaan terkena musibah, kita tidak bisa membantu. Itu yang luar biasa beratnya itu. Bagi seorang anak itu luar biasa. Dan itu yang dialami oleh Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin saat itu melihat langsung tragedi Karbala, pembantaian keluarganya, pembantaian ayahnya, melihat jasad ayahnya yang sudah tanpa kepala, diinjak-injak oleh kuda, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena beliau saat itu masih sakit.
sakit yang berat, dan itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada beliau sakit sehingga keturunan Rasulullah ini tidak terputus. Itu luar biasa. Kemudian beliau melihat bagaimana Ahlul Bait Nabi, wanita-wanita mulia dari keluarga Nabi, sahabat Ahlul Bait harus diseret, diikat dengan rantai. Kalau beliau mungkin merasa lagi mungkin diperlakukan seperti itu tidak terlalu berat mungkin, tapi melihat saudari-saudarinya, bibinya, kemudian keponakan-keponakannya dalam keadaan seperti itu, diikat dengan rantai, melakukan perjalanan yang panjang dari Karbala ke Kufa, kemudian dari Kufa itu ke Damaskus. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah itu mereka muter ke Damaskus, dari Kufa itu muter, tidak langsung. Artinya perjalanannya itu begitu panjang. Ini terutama orang laki itu ketika memiliki jiwa laki ya, pasti tidak bisa ya melihat seperti itu tuh sedih, berat, sangat berat ya. Ya, orang-orang laki itu bisa merasakan seperti itu. Kalau melihat ibunya, saudari perempuannya, keponakannya perempuan, istrinya, anaknya perempuan, atau bahkan mungkin tetangganya orang lain lah, lihat perempuan diperlakukan seperti itu, diperlakukan tidak baik, itu dia merasa betul-betul berat hatinya. Ini Imam Ali Zainal Abidin itu seperti itu. Jadi tidak terbayang kesabarannya Imam Ali Zainal Abidin itu luar biasa. Dan beliau itu tokoh sentral di dalam peristiwa Karbala, yang membuat peristiwa Karbala itu tetap langgeng sampai kita bisa memperingati ini, karena salah satu jasa besarnya Imam Ali Zainal Abidin. Kalau bukan karena Sayyidah Zainab Al-Kubra, kemudian Imam Ali Zainal Abidin, peristiwa Karbala ini tidak mungkin bisa kita peringati seperti ini. Tidak mungkin bisa. Apalagi sampai memunculkan inspirasi kebangkitan di setiap masa. Ini tidak mungkin kalau bukan jasanya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu terus dengan segala cara menghidupkan peristiwa Karbala. Salah satunya dengan tangisannya beliau. Di dalam riwayat antum mungkin tahu ya, Al-Bakkaun, orang-orang yang selalu menangis, yang sangat banyak menangis itu ada beberapa orang. Yang pertama Nabi Adam karena harus keluar dari surga. Kemudian Nabi Yakub menangisi putranya Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menangisi ayahnya Yakub. Kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam ketika kehilangan ayahnya Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin, bahkan beliau itu setiap kali makan, beliau itu menangis dulu. Ketika melihat makanan itu beliau menangis. Ketika lihat minum itu beliau menangis. Sampai salah satu pembantunya itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini khawatir kau ini akan sakit." Di dalam bahasa Arabnya itu antakuna minal halikin. Saya ini khawatir kau ini sampai rusak, tubuh rusak. Halikin intinya dalam bahasa Arab, halikin itu rusak ya. Kata Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, sesungguhnya aku hanya menyampaikan kesedihanku ini, melaporkan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku inni a'lamu bima la ta'lamun. Kata Imam Ali Zainal Abidin, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Imam Ali Zainal Abidin ini kalau ke pasar, kemudian melihat ada hewan kambing, seperti misalnya kambing mau disembelih, Imam Ali Zainal Abidin ini tanya sama yang nyembelih, "Apa kamu sudah kasih air nih kambing ini?" Kemudian orangnya menjawab, "Ya benar Rasulullah, ya, kami ini setiap menyembelih kambing ini pasti kami kasih air walaupun sedikit, kami kasih minum." Seketika Imam Ali Zainal Abidin menangis. Kemudian mengatakan,
duhai kasihannya Abu Abdullah ayahku, disembelih dalam keadaan kehausan, disembelih dalam keadaan kelaparan. Ini seperti ini terus Imam Ali Zainal Abidin sampai beliau syahid. Bayangkan berapa puluh tahun ini Imam Ali Zainal Abidin seperti ini. Beliau itu selalu menangis meratapi Imam Husain alaihissalam, baik sendiri di dalam rumahnya maupun di depan orang-orang. Apa salah satu hikmahnya? Supaya orang itu terus mengenang kejadian Karbala itu selalu hidup. Di dalam sebuah hadis yang antum sering dengar, ya, inna liqatil Husain hararatan fi qulubil mu'minina lan tabruda abada. Sesungguhnya terbunuhnya Al-Husain, kata Rasulullah SAW, ada api yang membara di hati-hatinya orang mukmin yang tidak mungkin padam sampai hari kiamat, tidak akan pernah padam sampai hari kiamat. Ini salah satu faktornya tidak padam ini karena tadi Imam Ali Zainal Abidin selalu menghidupkan. Ada salah satu orang, dia bukan orang yang berwilayah kepada Ahlul Bait, ya kelompok sufi, ya sufi zaman dahulu itu seringkali berseberangan dengan Ahlul Bait, dengan a'immah. Makanya ada hadis-hadis yang mencela tentang sufi, ya. Ini karena memang orang-orang sufi di zamannya a'immah itu selalu bertentangan dengan a'immah. Nah, salah seorang sufi ini, saya lupa namanya, ketemu Imam Ali Zainal Abidin di dalam haji. Dia mengatakan kepada Imam Ali Zainal Abidin, ya Ali bin Al-Husain, kenapa Anda ini tidak bangkit? Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang beriman harta-harta mereka, jiwa-jiwa mereka dengan imbalan surga. Kenapa Anda ini tidak bangkit, tidak berjuang? Kemudian ditegur oleh imam, dijawab oleh imam, kenapa kamu ini membaca ayat itu tidak sampai akhir? Kemudian diberikan penjelasan bahwa perjuangan di jalannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melulu dengan pedang. Kata Imam Ali Zainal Abidin, seandainya aku memiliki sahabat-sahabat, pembantu-pembantu yang dimiliki oleh Imam Husain misalnya, pasti aku akan bangkit melawan kedoliman penguasa-penguasa dolim ini. Kan pernah saya sampaikan di sini, ya, seluruh a'immah itu sama. Ketika menghadapi satu momen yang sama, pasti melakukan sikap yang sama. Imam Ali Zainal Abidin ketika memiliki posisi yang persis dimiliki oleh Imam Husain alaihissalam, pasti akan melakukan yang dilakukan oleh Imam Husain alaihissalam. Sebagaimana Imam Hasan Al-Mujtaba pasti akan melakukan kebangkitan yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Imam Husain kalau posisinya dan keadaannya persis seperti Imam Husain alaihissalam. Sebaliknya, Imam Husain kalau posisinya seperti Imam Hasan saat itu, Imam Husain tidak akan melakukan seperti yang terjadi di dalam tragedi Karbala, peristiwa Karbala. Beliau akan melakukan persis yang dilakukan oleh abangnya Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Imam Ali Zainal Abidin menjawab seperti itu. Tidak mesti orang itu berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu dengan mengangkat pedang. Kalau memang syarat-syaratnya itu memenuhi, situasi kondisinya memenuhi, ya pasti akan bangkit Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin jihad dengan cara yang lain, dengan menghidupkan peristiwa Karbala, kemudian dengan taklim, mengajar kepada para sahabatnya, orang-orang dekatnya, mendidik orang, menghidupkan jiwa-jiwa manusia. Kemudian dengan doa, Sohifah Sajadiyah ini yang kita tahu semua ini. Ini bukan sekedar orang minta sama Allah, bukan. Sohifah Sajadiyah ini doa-doa dari a'immah, khususnya dari Imam Ali Zainal Abidin, ini luar biasa ilmu pengetahuan.
Makanya eman sekali kalau kita ini luar biasa ya, dijadikan para pengikut Ahlul Bait, pecinta Ahlul Bait punya khazanah luar biasa. Saya pernah cerita ya, ada seorang fisikawan dari Teheran. Waktu itu semua orang di dunia mulutnya, orang-orang terutama orang-orang akademisi ya, mulutnya semua mereka menghiasi mulutnya dengan ucapan teori-teori Einstein, membicarakan Einstein. Fisikawan ini waktu ke Amerika dia ingin ketemu sama Einstein. Einstein luar biasa, orang yang menemukan nuklir ya, atom, kemudian menemukan teori relativitas waktu ya. Dan banyak lagi, salah satu orang paling jenius di dunia dalam sejarah. Waktu ketemu Einstein tanya, Anda siapa dan dari mana? Saya seorang ahli fisika dari Teheran, Iran. Dan saya seorang profesor ngajar di salah satu universitas di Teheran. Apa kata Albert Einstein? Kamu orang Iran, kamu Muslim, kamu Syiah, pengikut Ahlul Bait, keluarganya Nabi. Ada apa kamu datang ke saya? Padahal ilmunya ada pada kalian, Ahlul Bait Nabi. Einstein ngomong seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, Einstein ini, saya terinspirasi dari khutbahnya Ali bin Abi Thalib tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ini, sehingga saya mengeluarkan teori relativitas waktu ini. Ya, Albert Einstein mengatakan seperti itu. Ini juga ya, seperti sindiran buat kita ya. Kita ini pengikut Ahlul Bait, pecinta Ahlul Bait, punya khazanah yang luar biasa. Shaifah Sajadiyah ini dimiliki oleh kita para pecinta Ahlul Bait, pengikut Ahlul Bait. Yang lainnya itu tidak punya. Najul Balaghah ini punya kita kan. Ini luar biasa khazanahnya ini kita. Makanya kalau kita selalu mikir ini ya, merenungi ini, kita punya nikmat yang luar biasa ini. Terus kemudian kita tidak bisa memanfaatkan di akhirat nanti, berat kita mau menjawab pertanggungjawaban dari Allah nanti ini, berat sekali. Kamu ini sudah kenal Ahlul Bait, banyak khazanah tentang Ahlul Bait. Kenapa kamu tidak pelajari padahal kamu ini bisa? Luar biasa. Ini Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu dakwahnya macam-macam. Salah satunya itu dengan menghidupkan jiwa-jiwa seorang, menasihati orang, mendidik orang. Salah satunya ini ada seorang namanya Az-Zuhairi. Saya bacakan riwayatnya, ini luar biasa. Saya dapat riwayat ini luar biasa buat kita, buat kehidupan kita, buat kejiwaan kita, ini luar biasa. Ini riwayat dari Imam Muhammad Al-Baqir. Beliau menceritakan suatu hari ayahku ini didatangi oleh seorang yang bernama Muhammad ibnu Ali ibnu Muslim ibn Syihab Az-Zuhri atau Az-Zuhari. Az-Zuhari ini datang kepada ayahku dalam keadaan sedih, mahmum. Kemudian Imam bertanya, Az-Zuhari, kenapa Anda ini terlihat sangat sedih, Bunda? Dia menjawab, ya benar Rasulullah, humumun wa humumun tatawala alayya lima umtuhintu bihi min jihati hasadi ni'mati wa tami'ina fiyya. Ya benar Rasulullah, kesedihan kegundahan ini bertubi-tubi mendatangiku karena hasud terhadap nikmatku dan orang-orang ini tamak terhadapku. Ini terlihat sepertinya ini Zuhri ini orang yang mampu ya, orang yang mapan. Jadi sumpah ini dia sedih karena apa? Karena ini orang-orang di sekitarnya dia, saudaranya, tetangganya, teman-teman dekatnya, semua ini hasud sama dia. Orang hasud itu berarti dia punya nikmat ya. Di dalam hadis kullu di ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat pasti dihasuti, diri ya. Ya Imam, aku ini sedih, ini kesedihanku ini gara-gara orang-orang di sekitarku ini semua pada hasud, pada tamak
terhadap nikmat yang aku miliki. Dan aku ini sedih juga karena dia ini ternyata memiliki harapan yang lebih dari orang-orang sekitarnya ini. Ini nanti akan saya jelaskan ya, sedikit. Kemudian Imam menjawab, faqala lahu Ali bin Husain alaihi wassalam, ihfad lisanaka tamlik bihi ikhwanak. Wahai Zuhairi, jaga lisanmu, jaga. Di stop sama Imam, jangan sembarangan kamu ngomong ini, jangan sembarangan kamu mengeluarkan kata-kata ini. Jaga lisanmu, pasti kamu akan memiliki saudara-saudaramu. Artinya kalau kamu ini bisa menjaga lisanmu, orang-orang ini akan mendekatimu semua. Ini dalam riwayat kan juga pernah saya sampaikan di sini ya. Saya sering sekali membahas tentang lisan ini, sering sekali. Karena kenapa? Karena ya memang di dalam riwayat juga dikatakan banyak sekali penduduk neraka itu masuk neraka sebelumnya karena lisannya. Banyak sekali pertikaian di muka bumi ini terjadi, bahkan peperangan itu kenapa? Karena sebabnya lisan. Ihfad lisanak tamlik bihi ikhwanak. Jagalah lisanmu, pasti kamu memiliki saudaramu. Artinya saudara-saudaramu, orang-orang di sekitarmu akan mendekatimu, akan senang sama kamu. Sebaliknya kalau kamu ini tidak bisa menjaga lisanmu, orang-orang takut. Pasanganmu, istri atau suamimu takut. Suami kalau punya mulut yang jelek, kasar, istrinya takut, anak-anaknya takut. Sama wanita juga seperti itu, kalau mulutnya jelek, suaminya takut, tidak suka di rumahnya, anak-anaknya juga sama. Dan itu salah satu manusia terburuk. Di dalam hadis dikatakan salah seburuk-buruknya manusia adalah orang ini takut sama lisannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ada orang ini dihindari sama masyarakat, dihindari sama keluarganya sendiri, bahkan karena buruknya lisannya, jeleknya lisannya. Bukan hanya kasar saja, tapi mungkin kadang fitnah, miso. Naudzubillah min dzalik. Jaga lisanmu wahai Zuhri, kamu pasti akan memiliki saudara-saudaramu. Kemudian Zuhri mengatakan, ya benar Rasulullah, inni uhsinu ilaihim bima yabduru min kalami. Wahai putra Rasulullah, aku ini selalu berbuat baik kepada mereka. Ini yang tadi saya katakan, saya ingin bahas ya. Ini rupanya orang seperti Zuhri atau mungkin kita ini juga seperti itu ya, memiliki persepsi pemahaman yang keliru tentang memberi, kemudian harus kepada siapa dia berharap ketika memberi. Ini salah persepsi. Yang benar itu seorang mukmin ketika memberi, dia hanya berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai kita ini memberi, berbuat baik kepada seseorang, kepada makhluk, kemudian kita berharap kepada yang kita baiki, kita beri, itu salah besar. Pasti kekecewaan akan muncul. Tapi kalau ketika kita memberi, yang kita harapkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, imbalan dari Allah, pahalanya Allah, surganya Allah, kita tidak akan kecewa. Pasti kita akan mendapatkan itu. Yang tidak akan pernah mengecewakan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita memberi ini, berbuat baik, jangan pernah kita ini mengharap, bahkan hanya sekedar terima kasih, jangan. Karena kalau setiap kita berbuat baik atau memberi, kemudian kita berharap, pasti ada rasa tidak enak di dalam hati kita ini, suatu saat pasti akan ada. Ada orang misalnya ya, tak dulu kapan ya, dalam keadaan miskin kita kasih kerjaan, atau kita bantu tiap bulanannya, tiap minggunya kita bantu uang atau belanjaan misalnya. Kemudian setelah dia sukses, dia ketemu kita biasa saja atau bahkan mungkin tidak terlalu ngereken gitu. Kalau kita saat itu membantunya, memberi dia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada muncul kekecewaan.
Bisa tak bantu sampai kok ngono, saiki kok sombong, ketemu kok tidak kenal, kan seperti itu. Ini mungkin masing-masing kita pernah ngalami ya, pernah berbuat sesuatu kebaikan kepada orang, kemudian orang itu tidak merespon sesuai harapan kita, karena tadi kita memiliki harapan itu, kemudian kita kecewa. Ini kekecewaan muncul kenapa tadi itu? Karena kita melakukan kebaikan, memberi bukan karena Allah SWT. Ini Az-Zuhairi seperti itu, dia membantu saudara-saudaranya, membantu teman-temannya, tetangganya, bukan semata-mata karena Allah, maka yang muncul kekecewaan. Ini tidak benar, ini kemudian dibenarkan sama imam. Ini yang saya katakan, dakwanya imam itu seperti ini, dakwanya Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian dikatakan sama imam, hayhat, jangan, wahai Zuhairi, iyaka wa an tu'jiba min nafsika bidzalik. Wahai Zuhairi, jangan sampai kamu ini membanggakan dirimu dengan itu semua. Kamu ini bantu saudaramu, bantu tetanggamu, bantu teman-temanmu, modali temanmu. Kemudian kamu membanggakan itu semua, jangan. Ini salah satu yang menghancurkan keimanan seorang mukmin, yang menghancurkan pahala, memusnahkan pahala orang yang berbuat kebaikan. Ini tadi ujub, bangga diri. Ketika melakukan kebaikan dia merasa bangga. Lain ya dengan senang ya. Kalau di dalam riwayat itu dikatakan kalau kita ini berbuat kebaikan kemudian hati kita senang, itu menunjukkan keimanan kita. Ini lain ya, antara senang dengan ujub, bangga. Kita boleh senang ketika melakukan kebaikan dan harus sedih setelah melakukan keburukan, tapi kita jangan pernah bangga ketika melakukan kebaikan. Kenapa? Karena itu akan menghancurkan keimanan kita. Itu akan memusnahkan pahala yang harusnya kita nikmati kelak di surga. Wa iyyaka an tatakallama bima yasbiqu ilal qulubi inkaruhu. Dan jangan sekali-kali kamu ini mengucapkan sesuatu, berbicara yang hati ini lebih dulu mengingkarinya. Kadang kita ini keperucut ngomong sesuatu padahal hati kita mengingkari hal itu yang kita ucapkan. Wa in kana 'indaka i'tidaruhu falaysa kullu man tasma'uhu nukran yumkinuka liantusi'ahu udra. Jadi kalau ada orang berbicara itu jangan kamu cepat menghukumi, jangan kamu ini cepat menyalahkan. Mungkin ada saudara kita atau teman kita berbicara tidak enak tentang kita, jangan kamu cepat menghukumi. Ini orang ngomongin tidak enak sama saya, dipikir dulu, jangan-jangan yang diomongkan ini benar, jangan-jangan dia itu yang diomongkan dia itu memang nasihat buat saya, ini kritikan buat saya. Kemudian imam melanjutkan, ya Zuhri, man lam yakun aqluhu akmala ma fi kana halakuhu min aisari ma fi. Wahai Zuhri, barang siapa yang akalnya tidak bisa menyempurnakan apa yang ada dalam dirinya, akalnya ini tidak bisa menyempurnakan panca inderanya, menyempurnakan penglihatannya, menyempurnakan tulisannya, menyempurnakan telinga dan pendengarannya, batinnya, kalau akalnya tidak bisa seperti itu, maka kehancurannya itu lebih cepat. Ini orang kalau tidak bisa menggunakan akal dengan baik, menjadikan akal itu sebagai landasan dalam setiap sikap dan perbuatannya, kalau orang tidak bisa seperti itu, maka kehancuran akan sangat cepat baginya. Ya Zuhri, wa ma 'alaika an taj'ala lil muslimina minka bimanzilati ahli baitik. Wahai Zuhri, jadikan orang-orang muslim ini semuanya ini seperti anggota keluargamu. Semua. Di dalam Al-Qur'an kan innamal mu'minuna ikhwah. Di dalam hadis Rasulullah, al-muslimu akhul muslim. Di dalam ucapannya Imam Ali Zainal Abidin ini,
Wahai suri, jadikan setiap muslim ini anggota keluargamu. Fataj'alu kabirahum bimanzilati walidayk. Kalau dia itu lebih besar, lebih tua darimu, maka dia jadikan seperti ayahmu. Hormati dia. Dan kalau dia itu lebih kecil darimu, lebih muda darimu, atau anak-anak, faj'al wa taj'alu saghirahum bimanzilati wuldik. Jadikan mereka ini yang jauh lebih muda darimu, anak-anak kecil ini, seperti anak-anakmu sendiri. Bagaimana sih kita menyikapi orang tua kita, menyikapi ayah kita? Kita menghormati. Kalau kita bicara bahasa Jawa misalnya pakai toto kromo, ya kalau ada orang tua muslim, kita bicara kromo. Kalau kita duduk misalnya di hadapannya, harus seperti kita duduk di hadapan ayah kita. Kita tidak berani nyodorkan kaki, ya juga kita tidak nyodorkan kaki. Bagaimana kita memperlakukan ayah kita, seperti itulah kita memperlakukan orang tua muslim. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kepedulian, begitu juga dengan anak-anak muslim yang lainnya. Kita harus perlakukan seperti anak kita sendiri. Kalau kita memperlakukan seperti itu, insya Allah tidak ada anak-anak yang keleleran ini, tidak misalnya tidak punya orang tua, anak yatim piatu ini, tidak akan, bahasa Jawanya nggak keopeni, tidak ada. Kalau kita semua muslim itu seperti yang diharapkan imam ini, tidak ada satu anak muslim pun yang keleleran, tidak diopeni. Wa taj'alu tarbaka minhum bimanzilati akhi, dan jadikan, dan kamu ini hendaknya menjadikan yang sebaya dengan kamu seperti saudaramu. Bagaimana kamu memperlakukan saudaramu? Kamu tidak akan pernah mengkhianati saudaramu, kamu tidak akan pernah membohongi saudaramu. Begitu juga orang muslim yang sebaya, kamu tidak akan mengkhianatinya. Fa ayyuha la tuhibbu an tudlim. Adakah di antara mereka itu ayahmu, anakmu, saudaramu, saudara kandungmu ini, ada enggak yang kamu ingin menzaliminya? Tidak ada. Tidak ada orang normal waras ini mau menzalimi ayahnya, mau menzalimi anaknya, mau menzalimi saudaranya, tidak ada. Begitu juga kalau kita ini menganggap seluruh kaum muslimin ini sebagai keluarga kita, kita tidak akan pernah menzalimi satu muslim pun. Kita tidak akan pernah berkata jelek, buruk, menyakiti hati seorang muslim pun. Kita tidak mungkin mengambil hak satu orang muslim pun. Ini kalau kita memperlakukan setiap muslim seperti keluarga kita sendiri. Kalau kita ini memperlakukan setiap muslim seperti keluarga kita sendiri, wa ayyuha ula tuhibbu an tad'u alaih, maka kita tidak akan pernah berdoa buruk untuk satu muslim pun. Kita misalnya ada seorang muslim yang menyakiti hati kita, ya, terus kemudian kita doakan jelek ini kita mendoakan seperti itu karena kita tidak menganggapnya sebagai keluarga kita. Kalau kita menganggapnya sebagai keluarga kita, misalnya sebagai saudara kita, saudara kandung kita, walaupun dia berbuat yang tidak menyenangkan untuk kita, kita tidak akan mendoakan jelek buat dia. Kalau kita ini menganggap setiap muslim anggota keluarga kita, antah tiga sitrahu, kita tidak akan mengumbar aibnya, menjelek-jelekannya, ghibah, tidak mungkin. Kita ini menghibah, ini luar biasa dosa besar. Ghibah ini, saya ulangi ya, tegaskan ya, ghibah ini dosa besar. Dosa besar tapi sangat diremehkan oleh banyak orang. Ini guru-guru ulama kita ini, ulama-ulama besar kita, contohnya Imam Khomeini ya. Imam Khomeini itu sangat, di dalam sejarah kehidupannya itu sangat anti sama ghibah.
Bahkan waktu mau rehlah ini sama murid-muridnya di musim panas, waktu mau wisata ya ibaratnya, Imam Khomeini mengatakan saya setuju mau kita ini pergi rehlah dengan 2 syarat. Syaratnya ini 2 kata Imam. Kalau Imam mengatakan syaratnya 2 ini berarti 2 sangat penting bagi Imam ya. Pertama apa? Sholat awal waktu. Bukan di waktunya ya, awal waktu. Yang kedua kata Imam, tidak ada ghaibah sedikit pun, tidak ada yang boleh ghaibah. Alhamdulillah. Sampai di Al-Quran itu diibaratkan makan daging saudaranya sudah mati. Ini kan luar biasa ini. Al-Quran kan sudah sangat jelas memberikan ibarat itu. Kemudian saya ingin menegaskan juga, jangan kita ini mencari-cari alibi ya, nyari alasan. Contoh misalnya di dalam hadis ada ya, kalau ada orang fasik itu sebut aja supaya orang-orang mukmin lainnya tidak terkena dampaknya. Memang itu hadis benar, tapi kita tetap mesti hati-hati. Jangan sampai ini kita membicarakan seseorang bukan masuk dalam hadis tersebut, tapi masuknya ke dalam ghibah. Ini kan banyak kita kadang mencari alibi ya, apalagi yang lebih konyolnya lagi itu selesai kita ghibah puas, terus kemudian kita ngomong, tapi masya Allah loh, fulan juga punya kelebihan ini. Ibaratnya ingin menghapus. Ini naudzubillah min dzalik ya, ghibah dan juga mendengar ghibah. Jadi kalau kita misalnya sebelah ada orang ghibah, terus kemudian kita duduk, kita dengar, kita diam saja, kita tidak menegur, atau misalnya kita tidak bisa menegur, kita tidak pergi, itu sama. Di dalam riwayat dikatakan sama dengan orang yang ghibah. Kalau kita yang menganggap setiap muslim anggota keluarga kita tidak akan mengumbarnya, kita tidak akan mengumbar rahasia-rahasianya, membuka rahasia-rahasianya. Wa in arada laka iblis la'anahu Allah bi anna laka fadlan ala ahadin min ahli al-qiblah fandur. Jika iblis membisikkan kepadamu, ngomong kamu ini punya keistimewaan loh daripada orang-orang sekitarmu. Ini Imam Ali Zainal Abidin ya, lanjutannya ya. Ini penting buat kita. Ini mungkin kita ngalami seperti itu ya. Ada bisikan kamu ini punya keistimewaan seperti ini dibanding saudaramu, dibanding teman-temanmu. Kalau iblis menyampaikan seperti itu kepadamu, kamu punya kelebihan daripada orang-orang muslim lainnya, fandur in kana akbar minka, maka lihatlah orang muslim itu. Jika kamu misalnya contoh ya, ada bisikan kamu lebih baik dari dia loh. Lihat yang dimaksud dia ini, jika dia itu lebih besar darimu, lebih tua darimu, maka kamu harus mikir bahwa dia itu lebih dulu beriman, lebih dulu berbuat baik, lebih dulu berbuat amal soleh. Ini Imam ngajari kita ya, gimana kalau kita itu ngadepi bisikan-bisikan seperti itu. Kita harus ngelawannya itu bagaimana? Imam mengajari kita seperti itu. Fandur in kana akbar minka, maka lihatlah jika orang itu lebih tua darimu, faqul, maka katakan pada iblis bisikan tadi, qad sabaqani bil imani wal amali shalih. Dia itu lebih tua dariku, dia lebih dulu beriman dariku, dia lebih dulu berbuat amal soleh dariku, dan dia itu lebih baik dariku. Wa huwa khairu minni wa in kana asghar minka. Dan kalau orang yang dimaksud bisikan iblis itu tadi dia lebih muda darimu, lebih kecil darimu, maka katakan, jawab, sabaqtuhu bil ma'asi wadzunubi fahuwa khairun minni. Luar biasa resepnya. Maka katakan sama bisikan iblis itu bahwa aku ini lebih dulu dari dia untuk melakukan maksiat, melakukan dosa, karena dia lebih muda kan. Otomatis yang lebih dulu melakukan maksiat siapa? Jadi saya kan gitu.
Berarti dia itu lebih baik dariku, karena aku ini lebih dulu melakukan dosa, lebih dulu melakukan maksiat. Wa in kana tarbaka, dan apabila yang dimaksud bisikan iblis itu bahwa kamu punya kelebihan daripada dia, yang dimaksud itu sebaya dengan kamu, maka katakan ana ala yaqinin min dambi, aku yakin terhadap dosaku, bahwa aku sudah melakukan dosa itu aku yakin. Tapi kalau dia, aku masih belum yakin bahwa dia itu melakukan dosa, bahwa dia itu berdosa, bahwa dia itu pembohong, aku masih belum yakin. Katakan seperti itu. Ketika seperti itu, maka normalnya, logisnya, yang namanya yakin tidak mungkin dikalahkan sama keraguan. Ini kaidah ya, kaidah logika ya. Kalau kita yakin sesuatu, tidak mungkin yakinnya kita ini dikalahkan sama ragunya kita. Contoh di dalam bab fikih ini ada namanya istilah istishab, ibqa'u ma kana ala ma kan. Ini pengetahuan sedikit tentang fikih. Kalau kita ini yakin terhadap satu amalan, terus kemudian muncul keraguan terhadap amalan yang bertolak belakang dengan amalan yang kita sudah yakin tadi, maka yang ragu ini tidak perlu dihiraukan, kalah sama yang yakin. Contoh, saya ini yakin sudah wudhu, terus kemudian saya ragu apakah saya ini sudah buang air kecil atau belum. Kayaknya saya tadi sudah buang air kecil, tapi ragu. Kalau wudhunya yakin, buang air kecilnya ragu. Mana yang harus didahulukan? Yakinnya, wudhunya. Otomatis ragunya, yakni sudah kencing atau belum, buang air kecil atau belum, harus ditinggalkan, kalah sama yang yakin. Sama orang tadi itu, kalau dia melihat ada bisikan iblis seperti itu, kemudian yang dimaksud bisikan iblis itu masih sebaya, maka kita ini harus meyakinkan bahwa kita ini sudah berdosa. Kita yakin bahwa kita ini orang yang berdosa. Saya yakin bahwa saya ini berdosa. Saya meyakini dosa yang saya lakukan. Tapi fulan, saya tidak yakin bahwa dia itu berdosa. Saya tidak yakin bahwa dia itu berdosa. Ragu saya. Otomatis apa? Otomatis yang ragu ini kalah sama yang yakin bahwa saya ini dosa. Otomatis apa? Hasilnya dia lebih baik dari saya. Karena yang saya ini sudah yakin bahwa saya dosa, yang itu masih saya ragukan dia itu berdosa atau tidak. Ana ala yaqin min dhanbi fi shakkin min amri fama li ad'u ayaqini bi shakki. Wa in ra'aital muslimina yu'azzimunaka wa yuwaqqirunaka wa yubajjilunaka faqul hadha fadlun akhadhu bihi. Kemudian Imam melanjutkan, wa Zuhri, jika kamu melihat orang-orang muslim ini memuliakanmu, menghormatimu, membesarkanmu, maka katakan hada fadlun akhadu, ini kelebihan yang mereka lakukan untuk saya. Artinya bukan saya yang memang pantas. Di dalam doa Kumail ini kan kita membaca ya, wa kam min thana'in jamilin lastu ahlan lahu nasyartah. Ya Allah, betapa banyak pujian-pujian yang aku tidak layak mestinya, tapi Engkau sebarkan. Orang-orang ini muji, contoh misalnya saya ya, padahal pujian itu sebetulnya tidak layak untuk saya. Hanya kebaikan hatinya mereka saja mau memuji saya. Kalau sampai ada orang-orang muslim ini memuliakanmu, membesarkanmu, menghormatimu, katakan seperti itu, bahwa ini kebaikannya mereka, orang-orang muslim yang memuliakan saya. Wailah, saya ini tidak semulia itu. Ini mengajarkan supaya kita ini tadi tidak ujub ya, tidak bangga diri, tidak lupa daratan, tidak besar kepala. Wa in ra'aita minhum jafa'an wa qibawan 'anka, dan jika kamu lihat orang-orang ini menyampaikanmu, tidak ngereken kamu, tidak menghormatimu, kadang ini ya ini yang lebih mungkin lebih
bisa merasakan ini orang-orang mungkin seperti mubalik ya, seperti mubalik atau seperti orang kaya yang sering berdonasi, atau misalnya tokoh lah dalam satu masyarakat ini, itu bisa merasakan. Kalau tidak dianggap, tidak terlalu dihormati, jangan kecil hati. Tidak penting seluruh dunia mencintaimu, menghormatimu, tapi kamu di mata Allah tidak punya nilai, tidak ada artinya. Sebaliknya, seluruh dunia memujimu, menghormatimu, setiap kamu datang di mana saja, disambut, dicium tanganmu, diarak pakai rebana, digelarkan karpet merah, tapi kamu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya nilai, rendah di mata Allah, nggak ada nilainya juga, nggak ada artinya. Karena nilai, hakikat nilai manusia itu di mata Allah, bukan di mata makhluknya. Karena makhluk itu selalu salah dalam nilai, lebih banyak salahnya dalam nilai. Tapi kalau Allah tidak akan pernah salah dalam nilai. Kalau orang-orang ini tidak menghormatimu, nggak ngereken kamu, mengabaikanmu, maka katakan, hadza li dzambin ahdatsu. Ini gara-gara dosa yang saya lakukan. Jadi kalau ada orang-orang tidak menghiraukan kita, meremehkan kita, tidak menghormati kita, kita introspeksi diri, kita berkaca dulu. Jangan-jangan ini memang karena kesalahan saya, karena dosa yang saya lakukan, sehingga orang-orang itu tidak. Ini buat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sering berdonasi mungkin, kalau dia merasa seperti itu, tidak kurang dihormati atau bahkan tidak dihormati, tidak direken, ngaca dulu, introspeksi dulu. Jangan-jangan ini karena kesalahan-kesalahan yang memang saya lakukan ya. Ada hal-hal yang salah yang pernah saya lakukan, baik kesalahan-kesalahan secara dohir maupun secara batin. Apa contohnya secara batin? Saya ketika berbuat baik tidak ikhlas misalnya. Saya ketika mengajar tidak ikhlas misalnya. Saya ketika khutbah, pidato, ceramah, ngisi pengajian tidak ikhlas misalnya. Ini kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang mungkin karena itu orang-orang akhirnya tidak menghiraukan saya. Fa'innaka in fa'alta dzalik, kalau kamu melakukan semua itu wahai Zuhri, yakni seluruh muslimin kamu anggap sebagai keluargamu, kamu hormati yang lebih tua, kamu sayang yang lebih kecil, kamu perlakukan dengan baik orang yang sebaya denganmu. Kemudian seperti itu kamu memandang orang-orang muslim, kamu tidak pernah menganggap dirimu lebih mulia dari orang muslim lainnya. Kalau memang kamu melakukan seperti itu, wahai Zuhri, sahalallahu alaika aisyak, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah hidupmu, tidak akan ruwet hidupmu, dan pasti tenang hidupnya. Kayak contohnya tadi ya, kita berbuat baik pada seseorang berkali-kali, ternyata seseorang itu tidak berterima kasih dan reken misalnya, tetap tenang kita. Kenapa? Karena tadi kita melakukan prinsip-prinsip tadi, melakukan sikap-sikap tadi. Dan kalau kamu melakukan seperti itu, wahai Zuhri, Allah mempermudah kehidupanmu. Wa katsura asdiqauka, teman-temanmu pasti banyak pasti orang yang senang kepadamu. Wa qalla a'dauka, dan sedikit sekali yang mau memusuhimu. Tidak ada yang mau memusuhimu kamu, karena kamu itu orang yang istimewa. Wa farihta bima yakunu min birrihim, dan kamu pasti akan senang dengan kebaikan mereka. Walam ta'saf ala ma yakunu min jafaika, dan kamu tidak akan pernah sedih, merasa kecil hati kalau orang-orang menyampaikanmu. Wa'lam anna akraman nas 'alan nas man kana khairuhu fa'idan 'alaihim, dan ketahuilah wahai Zuhri, sebaik-baik manusia di mata manusia adalah yang kebaikannya selalu mengalir kepada manusia, selalu berbuat baik dia dalam berbagai hal. Jangan dianggap berbuat baik itu harus mapan dulu, harus kaya dulu, tidak. Berbuat baik itu tidak melulu harus memberi uang, memberi dana, tidak. Dengan fisik, dengan lisan.
barang siapa wa'lam anna akraman nas, dan ketahui orang manusia paling mulia di mata manusia, man kana khairuhu fa'idan alaihim, adalah orang yang kebaikannya selalu mengalir kepada umat manusia, wa kana anhum mustaghniyan muta'affifa, dalam keadaan, jadi orang yang paling mulia di mata manusia ini, yang dia ini kebaikannya selalu mengalir kepada umat manusia, tapi di satu sisi dia ini tidak DP sama orang, tidak gampang minta-minta, tidak gampang dia ini kalau butuh deket-deketi orang, minta tolong, rendahkan diri di depannya orang, merasa cukup dirinya itu orang yang mulia di matanya orang-orang. Dan yang lebih mulia dari itu yang mulia setelah itu, jadi itu tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua, yang tinggi, yang nomor 2 setelah itu adalah man kana anhum muta'affifan wa in kana ilaihim muhtaja. Orang yang walaupun dia ini butuh, tapi tetap dia ini tidak mau merendahkan diri, tangannya tidak mungkin di bawah. Ya ada, saya pernah berapa kali ketemu orang hidupnya mungkin di bawah garis kemiskinan, ya sulit ya. Tapi terkenal orang ini tidak pernah tangannya di bawah. Bahkan kalau dia dibantu tuh dia itu betul-betul milih ya. Milih dalam artian bukan milih yang lebih banyak atau tidak. Lihat betul siapa yang memberi. Kalau yang memberi betul orang baik, orang soleh, orang yang jelas pemberiannya, penghasilannya diterima. Dikasih saja seperti itu, apalagi untuk minta-minta. Ini orang yang baik, yang mulia di mata manusia itu orang yang selalu kebaikannya mengalir kepada manusia dan tidak merendah kepada manusia. Dan yang kedua, tingkatan kedua, yang dia walaupun butuh dia tetap tidak DP, tidak ngemis-ngemis dia. Ini nasihat dari Imam Ali Zainal Abidin kepada Az-Zuhri yang pada hakikatnya kepada kita semua juga. Mudah-mudahan nasihat sedikit tadi ini yang saya bacakan dari Imam Ali Zainal Abidin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki kehidupan yang lebih bahagia dan lebih baik lagi, serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.